받아요. 예, 감사합니다. 점장님, 화이팅! Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Jung Setbyul yang sedang membersihkan meja toserba tiba-tiba dipukul kepalanya oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Ternyata orang tersebut adalah perisak yang pernah dikalahkan oleh Jung Setbyul. Di episode ke-6, perisak itu langsung melarikan diri dan sempat berpapasan dengan Choi Dae-hyun. Choi Dae-hyun yang menyadari keberadaan mereka segera menuju toserba dan menemui Jung Setbyul. Jung Setbyul kemudian sadar dan menceritakan bahwa kepalanya dipukul oleh seseorang. Tapi kemudian ia merasa sangat kesakitan dan akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Jung Setbyul ternyata menderita usus buntu dan harus segera dioperasi. Choi Dae-hyun menghubungi orang tuanya dan menyuruhnya untuk menjaga Jung Setbyul. 머리를 맞았는데 왜 맹장이 터졌어요? 머리. Choi Dae-hyun melaporkan hal itu kepada polisi dan menyadari bahwa pelakunya adalah para perisak. Kemudian ia mendapat kabar dari ibunya bahwa operasi Jung Setbyul berjalan lancar. Ia menunggu Jung Setbyul di rumah sakit. 얘네들 저 봤어요. 놀기가. 좀만 기다려, 내가 갈게. Choi Dae-hyun yang merasa bersalah berusaha menghubungi Yeonju dan meminta maaf. Jung Setbyul bangun dan ingin ke toilet meminta Choi Dae-hyun untuk menggendongnya. Ia menolak tapi Jung Setbyul langsung naik ke punggungnya. Kemudian datang Yeonju dan melihat hal itu. Yeonju menembak Choi Dae-hyun dan kemudian arwahnya digendong oleh malaikat maut. Ia berteriak terus-menerus hingga akhirnya terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Jung Setbyul mengkhawatirkan toserba dan Choi Dae-hyun memberitahunya bahwa kakaknya sedang menjaga toserba. Kemudian suaminya datang membawa koper kosong lalu koper itu diisi dengan barang-barang dari toserba. Tak lama kemudian, Choi Dae-hyun datang ke toserba dan menyadari hal itu tapi membiarkan mereka pergi. 명품? 응? 에르메? Yeonju membaca pesan dari Choi Dae-hyun, tapi itu tak memperbaiki suasana hatinya. Jung Setbyul mendapat telepon dari Gembi dan memberitahu bahwa adiknya tidak masuk sekolah lagi. Jung Setbyul berusaha keluar dari rumah sakit, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. 너 마음대로 해. 나도 이제 잘 모르겠다. Han Dal-sik yang selesai mempublikasikan satu episode webtoonnya segera pergi ke time zone untuk menyegarkan pikirannya. Ia berhasil menjadi New King dan kemudian Gembi datang ke time zone lalu menyadari ada seseorang yang telah mengalahkan skornya. Tak terima dengan hal itu, ia bermain dengan full power untuk mengalahkan skor tersebut. Han Dal-sik diminta ke toserba oleh Choi Dae-hyun untuk menjaga toko. Saat ia sedang merapikan gudang, Gembi dan temannya datang untuk mencari Jung Setbyul. Saat akan pergi ke gudang, Gembi menabrak Han Dal-sik dan tak sengaja membuat hidungnya berdarah. Han Dal-sik memberitahunya bahwa Jung Setbyul berada di rumah sakit. Gembi bergegas ke rumah sakit dan memastikan keadaan Jung Setbyul. Choi Dae-hyun menemui Yeonju, tapi Yeonju mengatakan bahwa dirinya sedang ada urusan dan pergi bersama Sung Joon. Setelah Yeonju pergi, Choi Dae-hyun mendengar obrolan rekan kerjanya yang membicarakan tentang hubungannya dan membuat ia terus memikirkan untuk memecat Jung Setbyul. 어부바 사진. 전기 쫙 펴졌는데 그게 딴짓 아니야? 아이 그거야. Choi Dae-hyun kemudian menemui Jung Setbyul dan dengan terpaksa ia menyuruh Jung Setbyul untuk berhenti bekerja di toserba. Tapi Jung Setbyul sudah tidak ada di sana. Jung Setbyul dipindahkan ke ruang VIP oleh Gembi dan Choi Dae-hyun yang melihat keadaan Jung Setbyul tidak bisa menyuruhnya untuk berhenti bekerja dan memutuskan untuk menundanya sampai ia keluar dari rumah sakit. 그만. 진짜 미안해. 아니다, 그냥 퇴원하고 얘기하자.
Seung-jun yang melihat Hyun-ju galau akhirnya memeluknya dan mengatakan bahwa ia tidak suka melihatnya berpacaran dengan Choi Tae-hyun karena membuatnya menderita. 하는 거 싫었지만 너 선택 존중했어. 근데 더 이상은 너 힘든 거 못 보겠더라. Kang Ji-wook menjenguk Jung Set-pyeol dan membawakannya bunga, tapi ia tidak bisa berlama-lama di sana karena jadwalnya yang padat. 아, 이건 꽃말 뭐야? 귀한 우정이었나? 아, 맞다, 그거였다. 너가 잘 맞게. Ibu Choi Tae-hyun juga datang untuk melihat kondisi Jung Set-pyeol, lalu ia menyadari ada sesuatu yang bau. Ternyata itu berasal dari rambut Jung Set-pyeol. Ibu Choi Tae-hyun mencuci rambut Jung Set-pyeol dan membuat Jung Set-pyeol terharu. 고맙습니다. 누가 머리 감겨준 게 얼마만인지 기억도 안 나요. 저 어렸을 때부터 다 혼자 했거든요. Ayah Choi Tae-hyun berkumpul dengan teman-temannya dan menceritakan tentang masa lalunya dan membahas tentang Jang Mi, sang primadona pada zamannya. Ibu Yeonju mulai mencari informasi tentang Choi Tae-hyun dan syok melihat latar belakangnya. Ia lalu pergi ke toko serba dan bertemu dengan ayah Choi Tae-hyun. Ia memesan pengiriman barang dalam jumlah yang cukup besar. Lalu Choi Tae-hyun yang mengantar barang tersebut ke rumahnya. Saat sampai di depan rumah, ia menyadari bahwa rumah tersebut adalah rumah Yeonju. 10배면 100만. 탕후루 만들어볼까 해. 야, 가서 그냥 눈도장 확 찍어보라. 뭐야 이게? 아, Dengan terpaksa, ia harus masuk karena harus mengantarkan barang. Ia bertemu dengan Ibu Yeonju dan kemudian Yeonju datang dan melihat perlakuan ibunya kepada Choi Tae-hyun. Karena merasa malu, Choi Tae-hyun segera pergi dari sana. Choi Tae-hyun juga berusaha menghindari obrolan dengan Yeonju. 예, 감사합니다. 가봐요. Yeonju yang khawatir akhirnya bergegas pergi ke Toserba. Ia ingin menemui Jung Set-pyeol dan kemudian ibu Choi Tae-hyun memberitahunya bahwa ia sedang berada di rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Yeonju memberitahu Jung Set-pyeol kalau hubungannya tidak berjalan mulus semenjak kehadiran dirinya dan memintanya untuk berhenti bekerja di Toserba. Tak lama kemudian Kang Ji-wook datang menemui Jung Set-pyeol dan Yeonju pergi dari sana. 더 이상 문제 일으키지 말고 편의점 알바 그만둬줬으면 좋겠어요. Jung Set-pyeol mengajak Kang Ji-wook menonton bioskop untuk menghibur dirinya, sedangkan Choi Tae-hyun sedang termenung di Sungai Han. Setelah lolos audisi kedua, Jung Eun-bil mendapat kabar bahwa kakaknya dirawat di rumah sakit karena diganggu oleh para perisak. Setelah melihat foto para perisak itu, ia segera menemui perisak tersebut. 금비 언니. 나 이 언니들 아는데. Geumbi bergegas menemui Jung Set-pyeol dan memberitahunya bahwa adiknya menemui para perisak tersebut. Jung Set-pyeol dan Geumbi bergegas menyusul ke tempat perisak itu. 너깐 기집애들 죽인다고 갔어. 어? 아, 누군지 알고? Jung Eun-bil sampai di tempat tongkrongan para perisak dan memukulnya. Lalu datang Cha Eun-zo yang membantunya. Tak lama kemudian teman perisak itu juga datang untuk menyerang mereka. 들이 우리 언니 깠다며. 다 뒤졌어. 그래 나 망고머리 넣었잖아. Cha Eun-zo kalah melawan mereka dan akhirnya Jung Set-pyeol tiba di sana dan berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah pertarungan itu, Jung Set-pyeol berhasil menghempaskan angin dalam perutnya dan merasa lega karena dirinya akan segera pulang. 아줌마까지. Saat sampai di rumah sakit, ia bertemu dengan Choi Tae-hyun dan langsung memberitahunya bahwa ia akan berhenti bekerja dari Toserba. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 저 편의점 그만둘게요. 난 저 하늘의 별빛처럼 내 곁에 서 있어줘.